anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, dan juga pembelajaran 5. Ya, sudah siap untuk belajar? Kita mulai pembelajaran pada hari ini, anak-anak. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat di pembelajaran kemarin, pembelajaran 3, kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, pasti sudah ada yang menjawab proses pembuatan kertas. Ya, kemarin kita sudah melihat bersama-sama video mengenai pembuatan kertas. Mulai dari masih pohon, ditebang, kemudian melalui proses yang panjang. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai benda-benda yang terbuat dari kertas. Lalu kita juga sudah belajar nilai nada dan juga pengelompokannya. Ya, ada irama rata dan juga irama tidak rata. Lalu kita juga sudah belajar pengukuran menggunakan roll meter. Nah, pada pembelajaran 4 dan 5 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu benda dari plastik, kaca, karet, dan logam. Ya, nanti kita akan belajar benda-benda apa saja yang terbuat dari plastik, kaca, karet, dan juga logam. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Lalu hubungan antar satuan panjang baku. Nah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai plastik. Nah, bahan baku plastik ini berasal dari olahan minyak bumi. Plastik ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu bersifat ringan. Ya, ringan jadi mudah dibawa kemana-mana. Lalu kelebihan yang kedua yaitu kuat. Lalu yang ketiga mudah dibentuk. Yang kelima tahan, yang keempat tahan air, dan yang kelima tahan lama. Nah, selain memiliki kelebihan, plastik ini juga pastinya memiliki kekurangan. Nah, kekurangan plastik yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Ya, karena tadi kelebihannya tahan lama, jadi kekurangannya untuk terurai itu memerlukan waktu yang lama. Nah, benda-benda apa saja yang terbuat dari plastik? Yang pertama yaitu botol plastik. Nah, botol plastik ini biasanya digunakan untuk menyimpan air. Ya, biasanya anak-anak kalau ke sekolah membawa minum, nah itu biasanya menggunakan botol. Lalu yang kedua, ember. Ember ini biasanya untuk membantu kita ketika mencuci. Lalu toples. Nah, toples ini biasanya digunakan di rumah untuk menyimpan makanan. Selanjutnya yaitu gelas plastik. Nah, gelas plastik ini biasanya digunakan untuk minum. Yang selanjutnya yaitu kantong plastik. Nah, kantong plastik ini biasanya digunakan untuk membawa barang, belanjaan misalnya. Selanjutnya yaitu sampul buku. Ya, seperti namanya, sampul buku digunakan untuk menyampul buku. Yang selanjutnya yaitu payung. Ya, karena plastik ini tahan air, maka digunakan untuk membuat payung. Nah, selain payung juga bisa dibuat untuk jas hujan karena plastik ini tahan air.
Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan di layar. Ini kira-kira gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar sampah plastik. Sampah plastik ini merupakan benda plastik yang telah rusak. Kalau dilihat di sini jumlahnya sangat banyak, ya. Nah, sampah-sampah plastik ini salah satu masalah. Kenapa masalah? Karena plastik ini susah sekali untuk terurai. Susah terurai itu artinya sangat susah untuk busuk dan juga hancur. Nah, misalnya kalau anak perhatikan di sini, ini adalah bungkus deterjen. Nah, bungkus deterjen dari plastik ini memerlukan waktu 50 sampai dengan 80 tahun untuk terurai. Ya, sangat lama sekali, berpuluh-puluh tahun. Lalu yang kedua, kantong plastik. Nah, kantong plastik ini memerlukan waktu 10 hingga 20 tahun untuk dapat terurai. Lalu yang ketiga yaitu botol plastik. Nah, botol plastik ini memerlukan waktu 20 tahun untuk dapat terurai. Selanjutnya yaitu styrofoam. Nah, styrofoam ini biasanya digunakan untuk tempat makanan. Ya, kalau kita beli di luar itu biasanya dibungkus menggunakan styrofoam. Nah, styrofoam ini ternyata tidak dapat diuraikan. Nah, oleh karena itu anak-anak kita harus belajar untuk menghemat penggunaan plastik. Benda apapun itu yang terbuat dari plastik. Karena plastik ini susah untuk terurai. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan reuse, reduce, dan recycle. Nah, apa artinya? Reuse ini artinya menggunakan kembali benda plastik. Ya, misalnya dapat dilakukan dengan cara membuat kerajinan, misalnya membuat bunga, tas, atau dompet dari plastik. Selanjutnya yaitu reduce. Reduce ini artinya yaitu mengurangi penggunaan benda plastik. Nah, misalnya dapat dilakukan dengan membawa tas kain saat berbelanja dan juga menggunakan botol minum dan tempat makan milik sendiri. Ya, jadi menggunakan yang tidak hanya sekali pakai. Lalu recycle ini artinya mendaur ulang sampah plastik. Ya, ini dapat dilakukan dengan cara mengolah kembali sampah plastik menjadi biji plastik. Kemudian biji plastik ini dikirim ke pabrik plastik lalu diolah menjadi benda plastik. Nah, mendaur ulang benda plastik ini hanya dapat dilakukan di pabrik, ya, artinya dibuat kembali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaca. Kira-kira kaca ini terbuat dari apa ya, anak-anak? Ya, kaca ini terbuat dari bahan kimia yang terdapat pada pasir. Nah, sifat kaca yang pertama yaitu keras. Lalu yang kedua tidak menyerap air. Yang ketiga mudah pecah. Yang keempat tembus cahaya. Nah, selanjutnya contoh benda yang terbuat dari kaca. Yang pertama yaitu akuarium. Akuarium ini biasanya digunakan untuk memelihara ikan. Lalu benda yang kedua contohnya yaitu piring. Piring ini yang biasa kita gunakan untuk makan. Yang selanjutnya yaitu logam. Nah, logam ini diperoleh dengan cara menambang atau menggali dari dalam tanah. Nah, sifat-sifat logam yaitu keras, tidak menyerap air, kuat. Nah, contoh benda yang terbuat dari logam itu yang pertama adalah wajan. Wajan ini yang biasanya digunakan di dapur untuk memasak. Nah, lalu benda yang kedua contohnya adalah sendok. Sendok yang biasa kita gunakan untuk makan. Nah, selanjutnya yaitu karet.
Karet ini dibuat dari bahan baku getah pohon karet. Apa saja sifat-sifat karet? Itu yang pertama lentur, kuat, dan tidak menyerap air. Nah, contoh benda yang terbuat dari karet yaitu yang pertama adalah ban. Nah, ban ini biasanya digunakan pada alat-alat transportasi, misalnya ban motor dan juga ban mobil. Lalu contoh benda yang kedua adalah penghapus. Penghapus ini juga terbuat dari karet. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas mengenai perilaku sesuai dengan sila keempat Pancasila di rumah. Ya, contoh yang pertama yaitu menyampaikan pendapat dengan sopan. Ya, jadi misalnya anak-anak di rumah ingin menyampaikan pendapat kepada orang tua, maka sampaikanlah dengan sopan. Lalu perilaku yang kedua, mendengarkan pendapat anggota keluarga saat musyawarah. Ya, jadi misalnya sedang membahas mengenai suatu hal, anak-anak silahkan mendengarkan dengan baik apapun yang dikatakan oleh anggota keluarga yang lainnya. Lalu contoh perilaku yang ketiga yaitu tidak menyela saat anggota keluarga menyampaikan pendapat. Ya, jadi ketika ada anggota keluarga yang sedang berpendapat, dengarkan sampai selesai dulu, baru kita boleh berkomentar. Selanjutnya yang keempat adalah melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Ya, karena sudah dibicarakan bersama-sama, sudah dibahas dengan matang, maka harus dilakukan juga dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tapi bedanya kalau yang tadi di rumah, yang sekarang adalah contoh di sekolah. Contoh yang pertama yaitu musyawarah memilih ketua kelas. Ya, biasanya ini dengan memilih beberapa kandidat, lalu nanti anak-anak menuliskan, misalnya memilih siapa. Lalu contoh yang kedua yaitu musyawarah menentukan jadwal piket. Ya, biasanya kita kan setiap hari selalu ada piket. Nah, untuk menentukan siapa saja yang piket itu dapat dilakukan dengan musyawarah di kelas. Selanjutnya yaitu musyawarah membagi tugas kelompok. Nah, ini sangat penting anak-anak supaya ketika mengerjakan tugas kelompok itu semua mendapatkan tugas masing-masing, ya, jadi adil. Lalu yang keempat, musyawarah menentukan petugas upacara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tangga satuan panjang. Di sini Bu Tini ada contoh tangga satuan panjang. Ya, anak-anak perhatikan di atas sini ada km. Nah, km ini adalah kilometer. Lalu yang kedua ini HM. HM ini kepanjangan dari hektometer. Lalu dam ini kepanjangan dari dekameter. Lalu M ini kepanjangan dari meter. DM kepanjangan dari desimeter. cm ini kepanjangan dari sentimeter, dan mm kepanjangan dari milimeter. Ya, kalau yang sering digunakan seperti yang kemarin sudah kita pelajari yaitu m dan sentimeter. Nah, bagaimana cara menghitung tangga satuan panjang ini? Nah, setiap kali naik satu tingkat atau satu tangga ini harus dibagi 10. Ya, jadi misalnya dari cm ke m, ini naik 2 tingkatan, maka dibagi 100. Lalu sebaliknya, kalau turun satu tangga atau satu tingkat, maka dikali 10. Nah, misalnya dari m ke dm, maka dikali 10. Nah, selanjutnya Bu Tini ada contoh.
Nah, contohnya yaitu panjang sebuah tali ini 3 meter 20 cm. Berapa panjang tali tersebut dalam satuan sentimeter? Nah, untuk dapat mengetahui ukuran dalam sentimeter, kita harus mengubah dulu satuannya. Di sini kan ada satuan meter. Maka kita ubah dulu semuanya ke sentimeter. Bagaimana caranya? Nah, kita akan jabarkan satu persatu. 1 meter ini kalau kita lihat dari tangga tadi, meter ke sentimeter ini berarti turun 2 tangga. Maka dikalikan 100. Jadi 1 meter ini sama dengan 100 cm. Kalau 1 meter sama dengan 100 cm, maka 3 meter sama dengan 300 cm. Nah, 3 meter 20 cm itu sama dengan 3 meter ditambah 20 cm. Ya, ini satuannya masih berbeda ya anak-anak, meter dan juga centimeter. Nah, sekarang kita akan ubah semuanya ke centimeter. 3 meter ini kan dia tadi sama dengan 300 cm. Kita tulis di bawah 300 cm. Lalu 20-nya ini sudah dalam satuan cm. Maka kita langsung tulis 20 cm ya, tidak berubah. Lalu kita jumlahkan, karena satuannya sudah sama-sama cm, maka kita jumlahkan 300 ditambah 20 cm, hasilnya sama dengan 320 cm. Ingat ya anak-anak, jangan lupa satuannya ditulis. Ya, karena tadi diminta satuannya cm, maka ditulis satuannya di sini. Centimeter. Jadi, panjang tali dalam satuan cm adalah 320 cm. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan? Kalau kita diminta untuk diminta seperti ini, satuan cm. Kalau yang diketahui ini satuannya bukan cm, maka diubah dulu ke cm. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 17 sampai dengan 18. Seperti biasa, penilaian harian A, B, dan juga C. Jawaban silahkan langsung ditulis pada LKS. Dan jangan lupa nanti difoto dan dikumpulkan ke Bu Tini. Oke? Nah, itu dia anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar macam-macam. Kita sudah belajar mengenai benda-benda yang terbuat dari plastik, dari logam, dari kaca. Lalu kita juga sudah belajar mengenai tangga satuan, dan juga kita sudah belajar mengenai perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di rumah dan juga di sekolah. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.